Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Satriadi di channel Coretan Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Untuk itu simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu berada di tempat seperti ini? Lalu apa saja yang bisa kamu lihat di tempat ini? Ya, di tempat ini kita bisa melihat begitu banyak benda atau barang yang tersusun secara rapi dan secara berkelompok. Lalu, apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang himpunan. Himpunan berasal dari kata himpun, yang artinya kumpul. Maka himpunan artinya adalah kumpulan. Kumpulan seperti apa yang dikatakan himpunan? Secara definisi, himpunan artinya atau himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang sama yang terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan jelas artinya pertama dapat disebutkan anggotanya, yang kedua tidak terdapat kata relatif atau kata yang bermakna ganda. Contohnya adalah kumpulan hewan-hewan berkaki 4. Maka dalam kumpulan hewan-hewan berkaki 4, kita bisa menyebutkan anggotanya yaitu seperti kerbau, sapi, kambing, singa, harimau, gajah, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua adalah kumpulan alat-alat transportasi. Maka ketika dikatakan kumpulan alat-alat transportasi, maka kita bisa menyebutkan anggotanya yaitu mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, kapal, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan kumpulan yang seperti ini? Contohnya, kumpulan warna-warna yang menarik. Apakah ini juga merupakan himpunan? Baik, coba kita telaah baik-baik. Kumpulan warna-warna yang menarik. Pada kumpulan tersebut terdapat kata menarik. Menarik merupakan kata yang bermakna relatif. Relatif itu sendiri artinya adalah kata yang bermakna ganda. Dalam artian, antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak akan sependapat ketika dikatakan warna yang menarik. Contoh, ketika orang pertama mengatakan warna yang menarik adalah warna merah, maka orang kedua belum tentu yang menurut dia adalah warna menarik adalah warna merah. Karena setiap orang memiliki kata-kata atau kesukaan masing-masing terhadap warna. Jadi kata-kata menarik merupakan kata relatif. Jadi kumpulan warna-warna yang menarik dikatakan bukan himpunan. Lalu bagaimana contoh yang berikutnya? Kumpulan siswa-siswa yang pintar. Apakah pintar merupakan kata-kata yang relatif? Ya, kata pintar juga merupakan kata yang relatif, di mana skala untuk mengatakan seseorang pintar itu tidak ada, kecuali kalau ditambahkan dengan skala nilai atau yang ditentukan seperti KKM, baru nanti kumpulannya berubah menjadi himpunan. Maka ketika dikatakan kumpulan siswa-siswa yang pintar, maka dikatakan kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan, karena pintar merupakan kata-kata yang relatif. Menurut saya yang paling pintar. Menurut kamu yang paling pintar. Maka kata pintar juga merupakan kata relatif. Lalu, apa saja kata-kata relatif yang lain? Pintar, menarik, suka, enak, tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Maka ketika kumpulan tersebut disisipkan dengan kata-kata yang bermakna relatif,
maka dikatakan kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan. Jadi kesimpulannya adalah untuk himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Dengan arti terdefinisi dengan jelas yaitu dapat disebutkan anggotanya dan tidak terdapat kata relatif. Sedangkan yang bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang di dalamnya terdapat kata relatif. Baik, bisa dipahami dengan penjelasan yang ini? Apakah kamu bisa menyebutkan contoh yang himpunan? Lalu, apakah kamu bisa menyebutkan contoh yang bukan himpunan? Ya, mudah-mudahan kamu sudah mengerti dan bisa menyebutkan contoh yang himpunan dan yang bukan himpunan. Jika kamu sudah mengerti bagaimana membedakan antara himpunan dan bukan himpunan, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan himpunan sesuai dengan kaidah penulisannya. Himpunan biasanya untuk nama himpunan menggunakan huruf kapital seperti A, A besar, B besar, C, dan lain-lain. Kemudian anggota himpunan diapit oleh kurung kerawal. Lalu yang ketiga adalah setiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Seperti misalkan kumpulan nama hari dalam 1 minggu. Maka kita akan menuliskannya. Misalkan nama himpunannya kita misalkan dengan A besar sama dengan kurung kerawal. Kemudian kita tuliskan nama hari dalam 1 minggu adalah Senin, diawali dengan huruf kecil, Senin, koma, Selasa, koma, Rabu, koma, Kamis, koma, Jumat, koma, Sabtu, koma, Ahad. Lalu kita tutup dengan kurung kerawal. Untuk lebih memahami materi hari ini, silakan kerjakan latihan berikut ini. Baik, cukup sekian penjelasan pada video kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menuliskan himpunan. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tekan like. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.